Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Tulhandani, NIM P1337431211040. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang sejarah perbangsaan bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yaitu yang meliputi tentang perkembangan ejaan, sumber bahasa Indonesia, peresmian bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya perkembangan ejaan. Ada 3 tahun yaitu pada tahun pertama yaitu 1901 dari ejaan CHA van Om Huijisen, yang kedua 1947 dari ejaan Suwandi, yang ketiga yaitu 1972 dari ejaan YD oleh Soeharto. Sumber bahasa Indonesia waktu itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai sumber atau akar bahasa Indonesia, bahasa Parantara, dan bahasa yang digunakan pada abad ke-7. Selanjutnya yaitu peresmian bahasa Indonesia. Peresmian bahasa Indonesia yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu ada 2, yaitu sebagai bahasa nasional, dan yang terakhir yaitu sebagai bahasa negara, Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia yaitu ada 2, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Fungsi sebagai bahasa nasional yaitu lambang kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga dan daerah dan budaya. Dan sebagai bahasa negara yaitu ada 3 juga, yaitu yang pertama bahasa resmi, bahasa pengantar dalam pendidikan, dan yang terakhir yaitu perhubungan pada tingkat nasional. Dan untuk selanjutnya yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PWB, yang meliputi yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dan yang pertama yaitu pemakaian huruf. Ada yang pertama yaitu huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam bacaan bahasa Indonesia yang terdiri dari atas 26 huruf. Dan yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri 5 huruf yaitu A, I, U, E, O. Dan yang selanjutnya yaitu huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf. Dan untuk yang selanjutnya yaitu huruf diftong atau huruf yang di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, O, I, OI. Selanjutnya yaitu gabungan huruf konsonan atau gabungan huruf KH, eng, nya, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, yaitu misalkan contoh kasrat, syarat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu huruf kapital atau huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasa, biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari awal kalimat. Selanjutnya yaitu huruf miring atau huruf yang dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu huruf tebal atau huruf yang dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis huruf miring. Yang kedua yaitu penulisan kata. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar yang ditulis sebagai kesatuan. Selanjutnya yaitu kata perimbuhan atau imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Selanjutnya yaitu bentuk ulang atau bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung, strip. Terus selanjutnya yaitu gabungan kata atau unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Selanjutnya yaitu pemenggalan kata atau proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan dieja dengan baik. Selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan, dari ditulis terpisah karena dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya yaitu partikel striplah, stripkah, dan tah, strip tah. Tulis rangkai dengan kata yang mendahulunya, misalnya partikelah, kah, tah gitu. Selanjutnya yaitu singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Selanjutnya yaitu angka dan bilangan. Angka yaitu angka Arab atau angka Romawi yang lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Selanjutnya yaitu kata gantiku, kau, ku, mu, dannya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu,
dannya ditulis rangkai dengan kata yang mendahulinya. Selanjutnya yaitu kata sandang. Si dan sa kata dan si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketiga yaitu pemakaian tanda baca yang meliputi yaitu ada tanda titik, koma, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Tanda titik buat untuk pada kayak dipakai akhir kalimat, terus tanda koma dipakai untuk kata-kata unsur dalam suatu pemerincian dan pembilangan. Tanda titik koma yaitu dipakai sebagai pengganti kata penghubung yang untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara dengan kalimat yang majemuk. Yaitu tanda titik dua yaitu dipakai untuk akhir suatu pernyataan yang lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Selanjutnya yaitu tanda hubung atau strip. Tanda hubung dipakai untuk menandai sebagian kata yang terpenggal oleh pergantian. Selanjutnya yaitu tanda pisah yang stripnya agak ada double. Terus itu ya dipakai untuk membatasi penyisipan atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Selanjutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya ya dipakai untuk bertanya. Terus tanda seru kayak buat perintah biasanya. Terus menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Terus tanda elipsis titik-titik 3 itu untuk dipakai menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan yang kayak mau ada bahan pembicaraan, naskah atau tertulis lainnya. Yaitu ada tanda petik tunggal. Tanda petiknya 1 itu yang digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Selanjutnya yaitu tanda kurung. Itu dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Untuk dipakai mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah hasil yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai untuk surat, nomor, pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun atau terbagi dalam 2 tahun. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Seperti itu. Terus tanda penyingkatan dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tersebut. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.